A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kebetulan kembali ke channel saya, kebetulan ditemenin guru spiritual kita yang kebetulan sahabat saya juga. Nah, sekarang pada hari ini kita berbincang-bincang mengenai apa itu spiritual dan apa itu yang memang disebut spiritual, dan spiritual jenisnya pun banyak. Nah, di sini saya akan bertanya sama guru dari Padepokan Palugada. Nah, kebetulan di sini ada Ki Tabib, siapa Ki? Nama lengkapnya Ki? Ki Tabib Palugada. Ki Tabib Palugada. Ya. Nah, ini termasuk ahli tentang spiritual, dan banyak pasien-pasien yang sudah disembuhkan sama Ki Tabib Palugada. Kebetulan padepokannya bertempat di daerah Galaksi. Alamatnya di mana Ki? Jalan Pulau Siri Timur 3, Bekasi Selatan. Jalan Pulau Siri 3, Bekasi Selatan, tepatnya di daerah Galaksi. Patokannya mungkin danau ya, ada danau. Nah, nanti ditanya aja, mungkin di situ ada petugas keamanannya. Nah, sekarang saya mau menanyakan Ki, selama Aki mendalami spiritual itu dari tahun berapa Ki? Waktu saya mulai mendalami untuk spiritual, sebenarnya memang waktu dari masih sekolah juga memang kita sudah senang untuk spiritual itu. Nah, untuk terjun langsungnya ke masyarakat mulai tahun 2009. Tahun 2009. Oh, Masya Allah. Sampai saat ini alhamdulillah ini pun termasuk berjalan. Ikut kegiatan komunitas kayak FBR ya Ki? Iya. Kalau saya masuk untuk ormasnya itu ada di Forum Betawi Rempuk, di FBR, juga di komunitas kumpulan Betawi Bekasi atau disingkat Kumbesi Raya. Itu yang membidangi dari seluruh wilayah Bekasi, baik kota ataupun kabupaten. Kalau untuk FBR-nya itu sejabodetabek gitu kan. Masya Allah ya. Jadi kegiatannya padat ya ternyata ini. Nah, untuk pasien sendiri selama Aki ngalamin untuk penyembuhan gitu, metode apa yang Aki bisa gitu dari untuk penyembuhan pasien? Biasanya kasus apa Ki yang sering ditemui? Akhir-akhir ini memang ya kasus yang pertama banyak tentang kasus rumah tangga. Rumah tangga. Ya, tentang hancurnya suatu rumah tangga dengan sebab ada orang ketiga, atau juga dengan sebab ya mereka main ilmu ya, seperti ilmu guna-guna, terus ilmu ya yang menyebabkan keluarga tersebut jadi tidak harmonis seperti itu. Maka di situ mereka datang ke tempat saya mengadukan permasalahannya, ya nyatanya ya alhamdulillah ya bisa terselesaikan seperti itu. Biasanya kalau misalnya kayak guna-guna itu, guna-guna itu seperti apa? Misalnya mungkin si istri atau si suami itu kesurupan atau apa gitu kan? Ya mungkin kasus seperti itu, atau mungkin jadi suami atau istrinya mungkin nggak betah di rumah, itu seperti apa Ki? Jadi kebanyakan kasus memang yang pertama misalkan yang ditujuhnya itu istrinya gitu kan. Biasanya istri itu kalau melihat suaminya dia selalu ada perasaan kesal ya. Iya, perasaan kalau melihat suaminya itu kayak ngelihat apa gitu. Pokoknya benci terus gitu, dibikin benci seperti itu, sehingga yang tadinya cinta ya anggap ya udah kayaknya kayak musuh gitu kan, seperti itu. Dibikin seperti itu ya, dengan sendirinya lama-kelamaan ya akhirnya ya sama suami dia udah nggak cinta lagi gitu, karena ada sesuatu seperti itu. Itu biasanya dari seorang istri itu memang diguna-guna dari pihak ketiga orang lain, atau mungkin memang apa ya, mungkin terjadi dengan spontan, atau memang ada sesuatu gitu Ki? Biasanya dari pihak suaminya dia seneng ke
perempuan lain. Nah, dari perempuan lain karena memang dia ingin menguasai, ya banyak untuk menguasai hartanya. Kalau memang dia kaya, dia pengen menguasai ya seluruhnya badannya dia dari suaminya itu kan. Makanya dengan berbagai macam cara ya mereka tempuh. Ada yang melalui ya istilahnya tadi seperti ilmu hitam seperti itu. Mereka banyak walaupun zamannya sudah modern seperti ini, tapi yang seperti itu masih banyak juga orang yang mengerjakan. Nyatanya kok terlaksana gitu kan, nyatanya ampuh gitu kan. Walaupun sebagian orang-orang nggak percaya, tapi tetap dalam hal ini justru di zaman modern seperti ini malah lebih mudah untuk seperti hal-hal yang tadi untuk guna-guna orang gitu kan, dengan hanya melihat fotonya, namanya itu sudah lebih mudah lagi. Kalau zaman dulu kan harus istilahnya harus dicari dulu siapa namanya, siapa orang tuanya, harus dapetin fotonya. Kalau sekarang dengan adanya teknologi, ada media sosial melalui Facebook atau melalui macam-macam seperti itu, mereka hanya mendapatkan fotonya, dapetin namanya, udah jadi seperti itu. Nah, ini jadi ya poinnya. Kebetulan di media sosial itu jadi nggak sembarangan ya, untuk memposting foto atau mungkin tanggal lahir segala macam. Nah, itu sangat riskan ya. Betul. Nah, di sisi lain berarti permasalahan ini biasanya timbulnya dari suami ya, Ki. Jadi awalnya mungkin ada suami mungkin ada suka sama seseorang, terus akhirnya seseorang itu mungkin merespon, nah dia pengen memecahkan rumah tangganya seperti itu ya. Betul. Oh, jadi kalau misalnya metode yang Aki alamin ini biasanya pakai apa Ki kalau boleh tahu gitu? Yang pertama mereka datang ke tempat saya ya dengan mengutarakan permasalahan ya. Di situ yang pertama kita lihat permasalahan dulu, kita pelajari permasalahannya apa. Setelah itu baru kita bisa ambil kesimpulan bahwa pasien yang datang ke saya ini ya ada terkena ya ilmu hitam seperti itu. Nah, untuk penyelesaiannya ya biasanya pertama kita mengadakan metode ruqyah. Ruqyah ya. Nanti di situ akan ketahuan. Kadang di ruqyah itu ada yang dia langsung menceritakan dari yang mengerjain dia, menceritakan tentang apa yang dikerjain ke dia gitu kan. Nah, akhirnya di situ kan kita dapat informasi. Walaupun tidak sepenuhnya informasi itu kita percaya, tapi sedikit paling enggak udah mengarah ke sana. Seperti itu. Setelah diruqyah ya kita bersihkan badannya. Ya, alhamdulillah ya, mereka sudah yang pertama di saat sudah diruqyah sama dibersihkan badannya, mereka merasakan bahwa semua yang menyebabkan nyesek di badan, ya di dada itu plong, pikirannya tenang, enteng, dia rasakan seperti itu. Itu salah satu yang istilahnya yang awal, dia udah merasakan enak. Disitulah untuk keberhasilan pengobatan yang pertama kita lihat di situ, gitu kan. Ya bahwa pasien kita udah merasakan enak badannya, nah tinggal selanjutnya. Iya, jadi nah ini ada pertanyaan nih, maksudnya pertanyaannya ruqyah ini kan ada, mungkin kalau dalam spiritual ada dua jenis ya. Betul. Ya. Jadi mungkin secara syar'i, secara non syar'i. Nah, Aki ini lebih cenderung kemana nih, Ki? Ya kalau saya ruqyah ini untuk ruqyah syar'i ya. Syar'i ya. Di mana yang kita pergunakan ya dengan metode ya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, membacakan sholawat Nabi, dan membacakan doa-doa memang yang harus untuk diruqyah tersebut seperti itu. Nah, efek yang paling hebat yang pernah Aki alami gitu saat ruqyah pasien, nah itu apa Ki? Efek yang paling hebat gitu? Biasanya untuk yang biasa mereka mual, lalu muntah. Gitu kan, seperti itu. Adapun ada lagi yang di ruqyah itu dia sampai istilahnya kemasukan. Ya kemasukan apa yang mungkin masuknya berupa seperti hewan, dia kelakuan hewan, atau ya dia kemasukan ini ya yang kita nggak paham itu lagu apa gitu kan. Itu sebetulnya apa yang dikerjain seperti itu, sampai
ada yang garuk-garuk, ada yang nangis, ada yang jeritan, macam-macam seperti itu. Itu. Nah, untuk kayak sebab musabah sendiri, kalau untuk menghindari hal-hal guna-guna itu seperti apa, Ki? Ada saran? Ya, yang pertama memang kembali lagi dengan apa yang Allah sudah ajarkan kepada kita. Yang pertama, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ya, ketahuilah dengan kamu banyak berzikir, maka pikiran, perasaan kamu akan tenang. Betul. Kedua, ya memang kita selalu dekat dengan apa yang Allah perintahkan. Betul. Ya, kita sholat 5 waktu yang rajin, dan juga kita selalu berzikir. Apapun zikir yang kita bisa kita baca, itu kita baca, karena itu merupakan tameng buat diri kita daripada godaan-godaan setan-setan dan godaan daripada orang-orang yang akan berbuat zalim kepada diri kita, seperti itu. Nah, Aki sendiri kan lebih dikenal Ki Palu Gada, sama gitu kan, ada Padepokan ya. Iya. Nah, kebetulan Padepokan Aki ini dengan Nur Hikmah, ibarat kata selaras gitu. Cuman saya bertanya nih sama Aki, kadang-kadang orang yang nggak tahu pengobatan alternatif, ada sebutan Aki gitu. Nah, kadang-kadang lebih cenderung dikategorikan sebagai dukun. Nah, kalau Aki sendiri tanggapannya apa gitu? Kalau saya memaknai kata Ki itu, ya orang yang ditetuakan, gitu kan. Walaupun misalnya ada umur kita masih muda, tapi ada kok orang dipanggilnya Ki. Ya, ada Ki itu bisa ditertua karena dia anggap tua, ditetuakan walaupun umurnya muda. Kenapa? Satu, dilihat dari keilmuannya gitu kan, atau dari kealiman seseorang gitu. Karena yang namanya untuk panggilan tersebut memang boleh dikatakan bisa menyemangati daripada orang yang punya panggilan tersebut di situ. Dan juga mereka harus bertanggung jawab dengan gelar yang dikasih sama seseorang kayak gitu. Ya, akhirnya dengan sebutan tersebut ya boleh dikatakan ya, kalau untuk di agama ada yang dipanggilnya ustadz, ada yang dipanggil kiai. Ya mungkin di sini dipanggil Ki ini tidak semuanya itu Ki itu berasumsikan dukun, gitu kan. Ini hanya sebagai gelar yang pertama karena tua umurnya, kedua karena penghormatan. Penghormatan ya, karena ada kalau kita melihat dari ada makalah Arab yang mengatakan ya, al-alimu kabirun wa in kana hadasan. Ya, orang alim itu besar walaupun umurnya muda. Walaupun dia masih muda, dia dapat gelar Ki itu karena dia punya keilmuan. Ya, kedua, wal jahilu shagirun wa in kana hadasan. Dan orang bodoh itu kecil walaupun umurnya tua, seperti itu. Jadi kita melihatnya gelar tersebut memang bisa dua kategori ya. Yang pertama karena penghormatan, karena memang istilahnya dia tua. Yang kedua karena penghormatan karena memang dia mempunyai ilmu dalam bidang tertentu, seperti itu. Adapun masyarakat beranggapan Ki itu ada yang mengatakan dukun, ya itu sah-sah aja. Nyatanya ya, kita bukan seperti itu. Dan kembali lagi kalau kita kaji tentang masalah dukun, apa sih arti dukun? Du-nya duduk, kunnya tekun, duduk tekun. Ya, jadi orang berzikir itu duduk tekun. Ya, jadi tapi sebagian masyarakat yang namanya dukun itu berasumsi ya selalu dukun hitam gitu. Nah, jadi seperti tapi Aki sendiri masih berlandaskan Allahumma aminna al-Islam wa sunnah, masih berlandaskan sunnah Rasulullah. Selalu ya. Karena memang itulah yang menjadi menjadi kebiasaan kita, menjadi istiqomah kita. Ya, kita selalu berbanyak baca sholawat seperti itu. Jadi nggak harus ya covernya itu harus ustadz gitu ya. Jadi walaupun dipanggil Ki atau mungkin mungkin panggilan-panggilan yang tertua ya, orang-orang Jawa kuno ya, itu nggak jadi masalah. Tapi pengobatannya itu sesuai dengan syariat ya. Jadi kadang-kadang ya masyarakat suka menilainya seperti itu. Ya insya Allah pengobatan Aki ini ya memang sesuai dengan jalurnya, jalur Shirathul Mustaqim. Jadi kalau memang ada anggapan mungkin Aki sendiri masih suka wewangian kayak menyan segala macam. Nah itu gimana Ki? Kalau misalnya dalam hal ini, karena gini ya, dalam hal ini memang kita sesuai dengan yang Nabi ajarkan, kita setiap ada suatu permasalahan, kita disuruhkan bertawasul, berwasilah, gitu kan. Kita
mengenal Allah dengan adanya wasilah dari para nabi. Ya, kita kenal para nabi wasilahnya dengan ada para wali, sampai kita kenal sama guru-guru kita wasilahnya orang tua kita. Betul. Makanya saya selalu berwasilah dari mulai orang tua, guru-guru kita, terus ke guru-gurunya, ya sampai kita berwasilah kepada aulia Allah dan juga para nabi. Adapun memakai wangi-wangian itu, karena memang ada hadis mengatakan ya sunnah. Allah itu baik, dia suka akan kebaikan. Allah itu wangi, dia suka akan kewangian. Seperti itu. Betul. Jadi saya tetap memakai ya seperti itu karena wasilah kita baik dibarengin dengan yang baik, insya Allah sampai. Ya, tapi kalau wasilah kita baik dibarengin sama sesuatu yang nggak baik, insya Allah kagak nyampe. Betul. Jadi menurut pandangan saya untuk hal-hal seperti itu, saya memaknainya justru dengan seperti itu, maka ritual saya ini lebih cepat sampainya. Karena kalau kita melihat diri kita banyak dosa. Betul. Tapi kalau kita melalui wasilah, mungkin ada bakaran seperti wuhu dengan wangi-wangian tersebut, ya di saat kita berdoa di situ ada keluar asap. Asap itu makhluk Allah yang suci, ya. Dia tidak mempunyai dosa. Dengan demikian di saat kita berdoa, apa yang kita ucapkan, yang kita baca, ya semuanya akan terekam di asap tersebut. Maka dia akan membumbung naik seperti itu. Kalau menurut akal dia akan cepat naiknya seperti itu. Kenapa? Dibawa. Nah, kan ada ungkapan cepatan mana jalan sendiri, ya apa langsung dibawa gitu kan. Ya kalau ada orang mau masuk kerja, otomatis dibawa orang dalam sama kita bawa sendiri, cepatan mana. Ya makanya prinsipnya seperti itu. Jadi tetap saya pertahankan untuk hal-hal seperti itu. Nah, jadi wangi itu insya Allah bagus ya. Gitu. Nah inilah pengertiannya ilmu ya. Jadi pemahaman seseorang itu kalau didasari tanpa ilmu, ya mungkin akan salah kaprah ya Ki ya. Makanya jangan melihat cangkangnya gitu. Kita harus bisa tabayun ke seseorang itu, mengetahui apa sih pengobatannya. Tidak selamanya pengobatan itu syirik segala macam, entah menggunakan benda-benda tertentu. Itu kan hanya sekedar sarana. Kembali lagi, kalau memang itu niatnya nolong ya Ki ya, niatnya nolong, hal positif, kenapa enggak? Kecuali memang sudah menduakan ya Ki ya, atau mungkin nabinya juga berbeda mungkin. Tapi kita bukan bicara tentang agama ya, tapi di sini hanya melandaskan doang ya Ki. Kan yang kita ini apa sih yang kita baca gitu kan? Betul. Kalau memang yang kita baca mungkin bersumber dari yang gak jelas, kayak apalah gitu kan, kita permohonannya melalui macam-macam lah, setan, budaya macam-macam, itu kan udah gak benar. Nah, di sini apa yang kita baca semua yang diajarkan ya dengan Nabi ya, istilahnya satu dengan kita metode ruqyah dengan baca ayat-ayat Al-Quran, kedua dengan kita banyak baca salawat, ya seperti itu lah. Karena memang ya hal-hal isinya negatif itu bisa dijernihkan, hal-hal yang negatif itu bisa disucikan, bisa dibersihkan dengan ya yang positif kayak gitu. Nah, Aki sendiri hanya sekedar buka pengobatan aja atau mungkin ada produk-produk mungkin dari obat segala macam Aki jual? Alhamdulillah, kalau untuk masalah penunjang daripada pengobatan saya punya obat tersendiri, hasil racikan dari saya sendiri. Ya, alhamdulillah obat itu sudah mendunia. Kan, Masya Allah, luar biasa ya. Sampai ke Brunei, sudah sampai ke Malaysia, sudah bahkan sampai ke negeri Arab, ke Mekah gitu kan. Gitu. Dan ya alhamdulillah respon daripada pengguna obat tersebut luar biasa. Saya tak habis bernikmat dengan obat tersebut. Alhamdulillah bisa membantu daripada saudara-saudara yang harusnya dia mengeluarkan istilahnya dana yang besar, tapi wasilah dengan obat tersebut ya hanya cukup beli dia satu pot isinya cuma 30 kapsul, itu sudah terbantu satu keluarga aja bisa. Bahkan untuk siapa aja yang membutuhkan bisa. Ya obat itu sendiri namanya saya kasih nama kapsul herbal Menodis. Karena dalamnya itu bentuknya obatnya berbentuk kapsul. Nah, herbalnya itu memang terbuat dari obat herbal dedaunan yang sudah terbukti khasiatnya secara zahir dan batin juga. Nah, terus Menodis itu singkatan dari medis dan non medis. Jadi obat ini bisa untuk mengobati penyakit medis atau juga bisa mengobati penyakit non medis. Jadinya obat ini
kapsul herbal melodis ini multifungsi. Apapun obatnya, apapun penyakitnya, ya herbal melodis obatnya. Wes, Masya Allah, ternyata ada iklannya juga ya. Tapi obat itu sudah ada di pasaran atau memang jadi hanya pemesanan lewat Aki atau gimana Ki? Jadi kalau obat tersebut memang untuk kalangan sendiri. Kalangan sendiri. Kalangan sendiri. Kedua ya karena apa namanya, melalui media sosial, betul. Tahu tentang saya, terus mereka juga banyak memesan. Ya udah, jadi saya tidak menjual di pasaran bebas, hanya klien-klien saya aja. Karena kalau untuk apa namanya dijual di pasaran memang sungguh-sungguh sangat ketat untuk apa namanya perizinannya. Ya. Yang penting di sini nggak ada istilahnya untuk obat tersebut ada efek sampingnya, nggak ada. Dari tahun obat itu saya keluarkan dari tahun 2013 kalau salah, 2013 sampai saat ini nggak ada efek samping efek samping atau ada pasien yang ngeluh dengan mengkonsumsi obat ini ada efek begini-begini, nyatanya enggak. Itu luar biasa. Kalau saya bicara tentang masalah obat itu mungkin bisa dicek lah di perjalanan obat tersebut, nanti bisa dilihat di nama Facebook saya. Kita untuk saat ini untuk nama Facebook saya Nur Mustafa. Nur Mustafa. Boleh tahu nomor teleponnya Ki? Nomor bisa disebutin? 0822 44 61. Pemesanan juga bisa lewat Nur Hikmah juga, nanti bisa dikonfirmasi ke tabib. Nah, kebetulan Kitabit ini memang sudah meracik obat ya Ki ya, dan obatnya insya Allah nggak ada efek sampingnya Ki ya, bisa dipertanggungjawabkan. Saya bukan saya merasa sombong, tapi saya garansi. Saya jaminannya kalau sampai ada sesuatu saya yang bertanggung jawab. Luar biasa. Makanya di situ di label obat tersebut, di situ saya selalu cantumkan nomor telepon saya. Di saat mereka ingin komplain tuh langsung, nggak pakai melalui siapa-siapa lagi, langsung komplain ke nomor tersebut, langsung bisa saya kasih pengarahan atau saya jelaskan tentang obat tersebut. Berarti produk hanya obat aja Ki? Mungkin yang lainnya nggak ada? Kalau produk yang lain untuk pengobatan saya rasa nggak ada ya. Untuk Padepokan sendiri terima murid atau apa gitu? Kalau di Padepokan sampai saat ini alhamdulillah pintu Padepokan saya selalu terbuka, siapapun orangnya dari kalangan manapun mereka ingin belajar, saya akan bantu sampai bisa, sampai dia bisa buka praktek sendiri. Itu selalu di bawah pengawasan saya, tanggung jawab saya sampai bisa. Nah, kadang-kadang orang ada yang mau belajar nih Ki, kadang-kadang beratnya mungkin masalah mahar ya. Nah, pengertian mahal sendiri gimana Ki? Jadi mungkin kan kita kan mungkin nggak formal ya, namanya keilmuan seperti ini. Nah, apa mungkin ada bahasa seikhlasnya? Mungkin saya rasa kalau seikhlasnya bisa di-skip ya. Tapi mungkin saya bertanya langsung sama Aki bagi orang yang mau belajar sama Ki Tabib Palugada. Nah, gimana Ki? Memang begini, untuk kita menempuh suatu keilmuan itu memang kalau kita melihat dari belajar tentang kitab Ta'lim Muta'alim, ya itu kalau kita pengen bisa belajar itu memang ada beberapa rute yang harus kita tempuh. Bahkan di situ ada 6 di situ diceritakan. Salah satunya yaitu mengeluarkan upahnya guru, gitu kan? Nah di situ memang seperti itu karena ya guru memang dia mengajar ya ada ujrohnya di situ ya, itunya hak-haknya guru seperti itu. Jadi ya seperti itulah ya, untuk bisa menempuh dari suatu pelajaran memang ada sesuatu yang harus dikeluarkan, gitu. Tapi guru itu tidak minta untuk seperti itu. Tapi nyatanya memang ya ada timbal baliknya. Ada timbal baliknya. Adapun mau belajar di sini mungkin nanti bisa ditanyakan langsung ke iya. Jadi bisa ditanyakan langsung. Jadi nggak perlu khawatir. Insya Allah karena ini termasuk siar ya Ki ya. Nanti sesuai dengan kemampuannya. Dan kembali lagi, kalau masalah keilmuan, apapun jenisnya pasti ada penajamnya. Mungkin nggak ada penajamnya Ki ya. Betul. Setiap sesuatu penyakit pasti ada obatnya. Betul. Nah, jadi begitu aja. Alhamdulillah kita sudah ketemu Ki Palugada. Ya kebetulan
ahli pengobatan juga, ahli spiritual juga, dan kalaupun ada yang butuh bantuan Ki Palu Gada, silakan bisa hubungi pembicaraan di saat sebelum video ini berlanjut. Jadi alhamdulillah sampai di sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Living life every day